mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, untuk memperbaiki bangunan berpikir yang salah, itu perlu waktu dan ketekunan. Jadi orang tidak bisa merubah bangunan berpikir yang terlanjur salah atau keliru dalam waktu singkat, dan tidak bisa merubah bangunan berpikir yang salah tanpa usaha keras, tanpa ketekunan. Nah, kembali bicara soal iman. Iman itu, ya, kalau kita membedah Alkitab, yang pertama, iman itu menyangkut keyakinan. Biasanya keyakinan terhadap kuasa Allah, ya. Kuasa Allah, kebaikan Allah. Yang kedua, berkaitan dengan pengaminan akali atau persetujuan pikiran atau persetujuan pikiran. Nah, yang ketiga, penurutan terhadap kehendak Allah. Ini iman level tertinggi atau terbaik, atau bisa dikatakan iman yang sejati. Kalau saya mendengarkan ceramah di radio, satu kali membahas iman, di situ diucapkan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Wah, saya tidak tahu maksudnya bisa bertambah, bisa berkurang itu apa. Lalu iman itu ditandai dengan atau diberi ciri dengan keaktifan dalam melakukan ajaran agama, terutama dalam doa, sembahyang, pergi ke rumah ibadah. Jadi itu kalau makin sering, makin aktif, itu imannya makin bertambah. Kalau mulai kendor, imannya berkurang. Ya, ini tidak bisa dipadankan dengan iman yang dimaksud Alkitab. Ya. Yang pertama, keyakinan kuasa kebaikan Tuhan. Saya sudah memberikan contoh pada waktu itu, perempuan yang sakit pendarahan, ya, pergilah Roma, itu dipuji, saudara, imannya. Tapi itu baru keyakinan sebenarnya, bukan iman yang menyelamatkan. Nah, di gereja-gereja karismatik, iman seperti ini yang diagung-agungkan. Berani percaya, terjadi mujizat. Padahal itu level iman paling rendah. Dan ini bukan iman yang menyelamatkan. Jadi naif sekali, ya, dangkal sekali, miskin sekali pengertian tentang iman. Yang kedua, pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Jadi setuju atas sesuatu, ya. Setuju atas sesuatu. Lalu yang ketiga, penurutan terhadap kehendak Allah. Iman dimulai dengan kesediaan, bukan saja mengakui bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah, tetapi bersedia mengikuti jejaknya. Ilustrasi ini akan terus saya ingatkan kepada saudara, ya. Kalau ada orang di jalan bertemu dengan saudara, lalu mengaku sebagai orang baik, kita tidak akan percaya, karena kita baru mengenal. Apa alasan saya mengatakan you baik? Karena saya baru kenal. Atau seandainya saya percaya you baik, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, demikian pula iman kepada Tuhan Yesus. Iman dalam konteks perjanjian baru, ingat ini ya. Iman dalam konteks perjanjian baru diawali oleh tindakan Allah mengutus putra tunggalnya. Kalau iman di perjanjian lama, itu kan keyakinan terhadap Allah Yahweh.
Dan Allah Yahweh itu untuk bisa dipercayai oleh bangsa yang tidak mengenal Allah ini, kan orang Yahudi, orang Israel 430 tahun di Mesir tanpa Allah. Artinya mereka tidak memiliki Yahweh. Mereka tidak memiliki Yahweh. Nggak tahu nyembah dewa apa juga tidak terlalu jelas. Dan untuk percaya Yahweh itu, Allah Yahweh harus menunjukkan diri. Membuktikan dia eksis. Dengan 10 tulah di Mesir, dengan Kolsom dibelah, dengan Sinai membara, ya kan? Mau tidak mau mereka percaya Allah itu ada. Tapi dengan bantuan itu. Nah, iman bagi orang Israel itu kan percaya Allah Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memanggil Abraham, nenek moyang mereka, ya. Dan mengikuti Taurat yang diberikan. Percaya eksistensi Yahweh, keberadaan Yahweh, dan mengikuti Taurat. Taurat itu ada hukum, undang-undang sipil yang harus dilakukan setiap hari, ada undang-undang ibadah. Ini saudara. Nah, kalau iman orang Kristen tidak di situ, bukan dari situ, bukan hanya itu saja. Itu paling tepat. Kita percaya Allah itu eksis atau ada. Amin. Tanpa harus melihat bukti fisik. Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memanggil Abraham, sehingga lahir bangsa pilihan orang Israel. Kita percaya itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Itu imannya orang Israel. Kalau mereka memiliki masalah, problem, mereka minta tolong kepada Yahweh, Yahweh menolong. Kalau mereka mulai menyimpang dari iman, artinya mereka tidak menyembah Yahweh lagi, tidak taat kepada Taurat, Tuhan pukul, mereka balik lagi kepada imannya. Kembali kepada imannya artinya percaya kepada Allah Yahweh dan mengikuti Taurat. Tetapi kekristenan tidak berangkat dari situ imannya. Diawali oleh tindakan Allah Bapa mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita keselamatan. Keselamatan artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan untuk bisa kembali kepada rancangannya ini, seseorang harus memiliki iman. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara supaya mengerti, selama ini pasti kacau, nggak ngerti. Jadi firman Kristus ini pasti menyangkut dua hal. Yang pertama, ajaran Tuhan. Lalu tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan Yesus maksudnya ya. Tindakan Tuhan. Sebab tindakan Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan Yesus itulah kebenaran yang harus diteladani. Iman datang dari ini, saudara. Kan yang jadi masalah adalah berapa banyak kita mendengar, kita mengerti, kita menyerap sampai ada iman. Itu kan jadi masalah. Dan yang membuat saya terus terang juga semacam suffering gitu, menderita, adalah tidak banyak orang yang mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak banyak orang mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan ada lagi dannya. Tidak banyak orang yang mengajarkan itu karena tidak mengerti. Lalu jalan tengah atau jalan gampangnya, diopok-opoknya lah perjanjian lama, dijadikan standar hidup orang Kristen. Itu kacau. Sehingga seakan-akan standar iman orang Kristen ini sama dengan bangsa Israel atau orang Yahudi. Udah. Saya pernah menyinggung begini, saudara. Kalau mau jadi orang baik, Yusuf itu baik. Daniel itu juga baik, unggul. Lalu apa artinya Tuhan Yesus bagi kita? Kalau kebaikan kita hanya seperti Daniel atau seperti Yusuf, pasti lebih dong. Harus lebih. Tapi boro-boro seperti Tuhan Yesus, seperti Daniel saja tidak.
Melakukan Taurat saja terseok-seok, saudara. Kenapa? Karena tidak mengenal Injil. Sebab untuk merubah kehidupan sehingga memiliki kualitas yang tinggi, itu mindset yang dirubah. Bukan pengertian hukum agama. Mindset. Apa itu hidup, untuk apa itu hidup, terus. Apa nilai hidup, terus. Di dalam apa yang diajarkan Tuhan Yesus tersebut, saudaraku, orang itu mengenal Bapa, bukan hanya mengenal hukum. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan nggak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan kepada siapa anak itu memberitahu. Makanya kita harus seteliti-telitinya melihat perjanjian baru itu. Seteliti-telitinya. Nah, yang tadi saya katakan suffering itu tidak banyak orang tahu. Karena tidak banyak orang yang berani meninggalkan dunia. Kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, betul? Kamu tidak akan mengerti harta yang sesungguhnya. Teks aslinya alitenon atau aliteia. Ketika Tuhan berkata, I am the way, the truth, itu aliteia. Kamu gak akan mengenal kebenaran. Jadi begini, saudara. Saya itu makin menyadari ini, saudara. Dan juga makin tahu betapa mahal harga jadi pengikut Kristus. Ya. Jadi begini, saudara. Kalau di otakmu itu masih ada begini, dan lain-lain, atau apartemen tinggi, Anda tidak bisa mengerti kebenaran. Nggak bisa. Saya bukan anti kekayaan loh. Saya bukan anti uang. Anda tidak boleh mengingini ini. Kalaupun Anda kerja keras, cari uang, beli rumah, itu dalam rangka untuk mendukung pencarian akan kebenaran. Dan kalau sebagai bapak rumah tangga kan memenuhi tanggung jawab sebagai ayah, ya, untuk memberi rumah bagi istri, anak-anak. Ya. Tapi kalau ini menjadi kesukaan saudara, nggak ngerti kebenaran. Nah, orang-orang seperti ini nggak punya iman. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Kembali ke rancangan semula. Yang bagaimana? Tuhan Yesus modelnya. Makanya ajarannya harus didengar dan tindakan Tuhan harus dikenali dengan baik. Saya juga merasa belum punya nilai benar-benar bagus loh. Walaupun saya mengajar begini, saya belum merasa punya nilai yang benar-benar bagus loh. Suffering saya desperate gitu. Wah. Jadi saya bisa mengerti ketika orang berkata, kalau demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Saya bisa mengerti itu. Memang mahal sekali. Di dunia yang sangat materialistis seperti hari ini, nggak janji deh ngomong begini disambut dengan baik. Malah kita dicurigai ya enggak. Entah lagi banyak masalah, entah punya niat apa. Injil itu begini. Jadi ketika seseorang berkata bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat mengaku dengan mulut, tetapi hati belum percaya, dia belum memiliki iman. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Itu Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Kalau tadi iman datang dari pendengaran oleh firman, Yesus Roma pasal 10 ayat 17. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Mulut mengaku kedengaran, hati percaya kelihatan. Tidak mungkin apa yang dalam hatimu itu tidak nampak, tidak mungkin. Sehebat apapun rasanya mustahil. Sebab apa yang ada dalam hati ini pasti akan terpancar keluar, tidak bisa tidak. Untuk ini iman harus disempurnakan dalam perbuatan. Selanjutnya dipersoalkan perbuatan yang bagaimanakah yang menunjukkan kehidupan iman tersebut. Itu yang kemudian kita mesti belajar. Pernahkah saudara merenungkan, ya,
Mengapa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya? Kenapa? Oke, orang berkata dia menjadi nenek moyang Israel. Boleh. Apalagi? Tindakan-tindakan Abraham yang mempercayai Allah tanpa batas. Tindakan-tindakan Abraham yang mempercayai Allah tanpa batas. Kalau saudara membatasi diri, Anda tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Sebab untuk mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus, itu modalnya itu saudaraku, harus tanpa batas. Sebab kehidupan Tuhan Yesus, itu kehidupan yang tidak dikenal oleh dunia ini. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Memang kita tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus secara harafiah, tetapi esensinya harus kita miliki. Nah, itulah yang tadi masalahnya ajarannya dan tindakan Tuhan yang harus kita explore, kita gali, kita bedah sampai kita mengerti esensi daripada kehidupan Tuhan Yesus. Dan untuk mengikuti itu, Anda harus memberikan ruang tanpa batas. Anda harus punya kapital tanpa batas. Anda ngerti nggak tanpa batas? Kalau Anda jatuh cinta, seorang wanita cantik yang sangat cantik, diperebutkan banyak orang, saya percaya orang tanpa batas. Kalau jatuh cinta betul. Nah, kenapa tidak untuk Tuhan hal ini? Coba kalau orang materialistis, orang mau dapat duit banyak, pengen punya uang banyak, itu juga seringkali tanpa batas loh untuk memburu uang itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, mengenal kebenaran dan tindakan-tindakannya, dan mengikuti tindakan-tindakan itu. Nah, kalau saudara membaca misalnya Ibrani 11 ayat 1, ya, karena kita bicara soal iman, ya mau tidak mau kita harus melihat itu. Silakan ya, dibaca dulu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, yang tidak kita lihat, yang tidak nampak. Oke. Ini kan sering diplesetkan oleh orang, saudara. Diplesetkan oleh pendeta. Dan itu bahaya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat atau tidak nampak. Apa sih sesuatu yang kita harapkan? Ya, apa sesuatu itu? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu apakah yang kita harapkan? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sesuatu di situ? Kita nggak boleh itu mengisi sembarangan sesuatu di situ. Nggak boleh sembarangan. Kalau mencoba mengisi sesuatu, kamu jadi Tuhan loh. Kamu yang jadi Tuhan loh. Ini nggak main-main yang saya katakan. Kalau sesuatu di situ Anda isi dengan kesembuhan, uang, pekerjaan, jodoh, pangkat dan lain-lain. Ini rusak. Imani bro, nanti kamu naik pangkat. Imani bro, nanti kamu sembuh. Jadi Allah diatur dari sesuatu itu. Nah, kalau Bapak membaca ayat-ayat berikutnya, kan saya sudah khotbahkan khusus ini di sini. Kan dibaca ayat berikutnya kan Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Sesuatu itu negeri yang memiliki dasar, ya, yang direncanakan oleh Allah. Itu Tuhan yang menaruh. Kamu tinggalkan Ur Kasdim ke negeri yang kutunjuk. Sesuatu ini harus Tuhan yang menentukan, bukan kita. Saya ingat lagu itu ya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga
maksudmu tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Ini lagu mahal sekali loh. Mahal. Itu penyerahan tanpa batas, betul. Pokoknya Tuhan suruh kemana dia pergi. Belum ketemu, jalan terus. Sampai mati belum ketemu, tetap percaya. Itu hebat. Nah, Kristen yang murni itu begini. You mau gak ke negeriku? Di mana aku ada, kamu ada. Mau gak kamu menjadi seperti aku? Ikuti jejakku. Bukan salah punya rumah, mobil, atau apartemen. Bukan. Anda mesti menyiapkan semua kebutuhan keluarga. Mesti, saudara. Tapi jangan. Dulu saya masih memikirkan ini sebagai hal yang wajar. Sekarang saya tidak. Belajar untuk mengalir saja. Jangan. Kristen yang benar itu begitu, saudaraku. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Memiliki ketaatan yang tanpa batas. Itu luar biasa. Nah, sekarang untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, itu ruangan yang disediakan itu harus tanpa batas. Nggak bisa kalau dibatasi. Wah, itu merenggut. Sebab iman itu merenggut seluruh hidup kita. You harus rela nggak punya kesenangan. Kalau nggak nikah juga rela nggak menikah. Di Alkitab kan ada yang nggak menikah karena Tuhan. Itu begitu. Harus rela. Karena nggak mengerti kebenaran ya jadi ngawur begitu. Jadi di sini iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau Abraham menuruti apapun yang Tuhan kehendaki, sampai anak tunggalnya, loh lagi gede-gedenya, lagi seneng-senengnya, disuruh untuk disembelih, dia lakukan. Ini loh yang mesti dicontoh. Nah, sekarang sesuatu itu untuk kita apa? Temukan sesuatu itu. Jangan sesuatu itu kesembuhan, mujizat, berkat jasmani. Sesat. Jadi sesat, saudaraku. Memang penyesatan itu ada stadium atau levelnya. You minum teh pakai gula, racun nggak? Ya dalam stadium tertentu nggak racun. Tapi kalau kamu minum terus umur muda, tua kamu punya diabetes, itu racun. Nggak lama mati kamu. Itu racun. Minum pagi sore mati loh. Kolesterol. Ya lagi sehat, muda, atau dalam dosis tertentu, oh enggak racun. Tapi kalau terus menerus begitu diracun itu. Sama lah, kemakmuran juga begitu. Kristen baru ya maklum lah. Tapi sudah tua bangka. Udah umur 50-60 tahun mau mati masih kemakmuran. You nyari apa? Udah nggak ketolong jadi racun. Penurutan terhadap kehendak Allah itu tanpa batas. Makanya saya bisa berkata, racun karena kamu membatasi hidupmu. Kamu tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Sampai dalam level tertentu, kamu nggak bisa bertumbuh lagi sama sekali. Karena dari kesalahan demi kesalahan bertumpuk-tumpuk, sampai tidak bisa mengerti kebenaran. Dia hanya mencari orang-orang yang menyenangkan telinga. Nah, Ibrani pasal 12. Kalau Bapak Ibu masih mau bicara soal Ibrani 11 itu mestinya ya ayat 39-40 dibaca dulu baru Ibrani 12 supaya nyambung. Ibrani 11 dulu ayat 39-40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kan banyak contoh-contoh iman yang luar biasa di perjanjian lama, betul? Tapi mereka tidak memperoleh yang dijanjikan. Kita orang Kristen yang punya janji yang berharga, yang banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, mendengar apa yang kamu dengar. Mereka tidak punya kesempatan. Loh, kamu kok balik pakai imannya orang perjanjian lama tuh piye? Betul gak? Gimana? Betapa besar kesalahan itu. Kita harus seperti Yosua, apalagi tembok Yeriko roboh. Amin, amin.
Setuju. Lalu bagaimana pengenaannya dalam hidup kita? Makanya langkai tanah tetanggamu, dalam nama jadi milikmu. Lah yang ngawur. Betul saudara? Jadi salah. Kan itu yang diajarkan di beberapa tempat. Dan biasanya jadi laris. Ini loh salah. Nggak benar. Menipu. Konteks Yeriko sama konteks hidup kita itu different. Beda saudaraku. Walaupun iman mereka luar biasa, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Loh, kok mencari iman kelas yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan? Ayat berikutnya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Anda tahu nggak penerjemah Alkitab yang waktu menerjemahkan itu belum tentu bisa khotbah seperti saya ini. Bukan saya lebih pintar, bukan. Sampai ada pendeta yang datang khusus menanyakan, ini maksudnya apa sih? Kok mereka sampai nggak dapat? Saya jelaskan itu. Waktu sudah menemukan kebenaran itu saya. Saya sudah menemukan kebenaran itu. Nah, di pasal 11 ayat terakhir itu, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pusing nggak nih bacanya? Ini sebenarnya maksudnya begini saudaraku sekalian. Yang terbaik itu disediakan untuk kita. Bukan untuk mereka. Mereka mau pakai iman bagaimana tetap nggak nyampe. Karena itu untuk kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai pada kesempurnaan, artinya mereka tidak lengkap. Saya menyimpang dulu ya saudara. Kan banyak nabi dan orang-orang benar melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar. Tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar. Ini bagianmu. Kenapa bagian kita? Kenapa bagian kita? Baca dulu Ibrani 12 ayat 1. Nah, itu nanti. Kenapa bagian kita? Kenapa bagian kita? Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya. bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang tidak diwajibkan bagi mereka. Dan kalau kita mengikuti perlombaan itu dan memenuhinya, mereka menjadi sempurna. Jadi begini, oke, ringkasnya begini. Rajanya sudah ada. Amin. Tuhan Yesus. Terus, kerajaannya sudah ada. Yang tidak ada apanya? Hulu balang. Jadi tanpa kita mereka tidak sempurna. Mereka itu menantikan kota yang memiliki dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tanpa kita mereka tidak sempurna. Tanpa kita tidak lengkap, lerosai, tidak lengkap. Jadi kita yang ditunggu supaya kota itu, kerajaan itu dihadirkan. Aku pilih Engkau Tuhan. Aku memilih Engkau Tuhan. Memilih Engkau Tuhan. Ayat 12, ayat 1. Perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan macam apa itu? Ayat berikutnya. Ini soal iman loh. Terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Terus. Yang memimpin kita dalam iman. Memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus itu mengajar kita iman yang sesungguhnya. Tanpa dia nggak ada iman yang dimaksud dalam perjanjian baru. Jadi bukan imannya orang Israel, bukan imannya orang Yahudi. Itu dimulai dari kedatangan Tuhan Yesus yang memberikan ajaran dan kehidupannya. Itu dasarnya iman Kristen kita. Coba, apa nggak sedih kalau kita sering dengar orang bilang kita beriman apa itu beriman? Ulangi ayat yang kedua dibaca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Ya. Yang memimpin kita dalam iman. Ya, nggak ada yang memimpin kita dalam iman, hanya Dia. Bukan imannya orang Yahudi, ini imannya umat perjanjian baru.
Hanya Dia yang memimpin kita dalam iman. Terus? Oke, baca terus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman-imannya yang hebat-hebat yang dulu nggak nyampe. Sebab iman yang sempurna hanya ada dalam kehidupan umat perjanjian baru. Ini mesti menyediakan ruangan tanpa batas untuk itu. Teruskan ayat yang berikut, bagus. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Nah, ini yang dicontoh. Ini yang dicontoh. Mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Nah, sekarang saya baru ngerti. Dia mengosongkan diri dari Allah yang maha mulia menjadi manusia. Sekarang dari Erastus yang punya hak, punya keinginan, hak dihormati, hak punya ini, hak punya itu, menjadi nol. Nah, itu maksudnya. Waduh, dibersihkan, dikosongkan, dilucuti, kenosis. Siapa yang mau? Aku berhak hidup. Aku berhak terhormat. Aku berhak punya ini, berhak punya itu. Nah, saya tuh ironinya setelah tua begini, setelah umur saya setengah abad lebih, kok baru nyadar loh. Padahal dari dulu sudah nyanyi matikan aku Tuhan, nggak mati-mati. Tapi sekarang tahu ternyata harus habis. Mengosongkan diri itu begitu. Untung kita masih ketolong. Kalau kita lewat umur ini lalu nggak mau ngerti, kita merasa memiliki hak untuk hidup, hak untuk dihormati. Nah, ini indah sekali. Dan saya mengatakan ini di pertemuan kapan itu, salah satu ciri orang Kristen yang benar adalah seakan-akan baru mengenal hidup dan baru belajar melakukan hidup itu. Itu yang saya rasakan, saudara. Ya, kalau saudara percaya saya, ya mari, ayo berjalan bersama saya. Mengosongkan diri ya. Jangan merasa punya hak. Yang ngerti begini, ngerti kan, saya ngerti ini. Yang mau praktek, dan sudah praktek, tidak gampang loh. Tidak gampang loh. Menyerahkan diri sepenuh untuk itu tidak gampang. Tidak mudah. Udah terlanjur punya si aku. Itu hidup. Ketika you melakukan itu, you menemukan hidup. Hidupnya anak Allah itu baru bisa tumbuh. Sudah ngerti saya sekarang. Sudah belajar melakukan, tapi tidak gampang. Aduh, kalau lagi ingat bisa ingat, kalau nggak ingat bisa lupa lagi. Mengosongkan diri itu tidak gampang. Saudara, dibaca ulang lagi ayat yang berarti 3 tadi ya. 2, coba ulang yang bagus ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terus, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Mengosongkan diri lalu pikul salib. Itu baru you tuh beriman. Kalau you nggak mengosongkan diri, nggak pikul salib, you belum beriman. Iman macam apa yang kau miliki? Iman macam apa yang kau miliki? Di satu ruangan lagi makan siang, kita ketemulah di situ dengan beberapa pendeta. Lalu bercanda lagi, kita makin jadi pendeta, makin terhormat, makin nggak kehilangan diri kita, makin hidup diri kita. Kok malah makin hidup gitu. Sambil bercanda, dia tahu atau enggak, tapi saya mau khotbah ini soalnya. Jadi makin terhormat dari pendeta, makin kaya, makin punya kekuasaan, itu makin hidup. Makin hidup. Nah, kalau saya jadi pendeta lalu rasa berhak terima duit, mobilnya dibaharui, AC-nya kurang dingin. Wah, kayaknya saya salah. Kan banyak pendeta gitu. Semakin jadi pendeta, kok makin kehilangan kebenaran loh. Makin punya dirinya sendiri gitu. Terus kemarin kita di Jawa kan, ada rombongan musik segala. Saya dikasih satu mobil khusus. Mereka naik bus. Lalu saya bilang, kenapa saya mesti naik mobil ini? Kalian naik bus untuk Pak Eras.
Sebenarnya nggak perlu. Aku naik bus sama kalian pun nggak masalah. Nah itu loh, pendeta itu luar biasa gitu loh. Makanya diistimewakan. Bukan nggak boleh, memang sopan santun dunia juga harus kita hargai. Kalau pemimpin ya mestinya dihormati. Tetapi pemimpin itu sendiri jangan merasa karena dia pendeta atau terhormat harus dapat fasilitas itu. Nggak masalah. Kamar kecil nggak masalah. Ada kecoaknya, haleluya. Ya, saudaraku. Ya. Saya nggak bisa kasih contoh kecuali saya ngomong begini. Nanti Bapak Ibu punya persoalan yang berbeda, intinya sama. Ketika istri saya dapat sesuatu, nggak tahu tahun kapan, saya pernah ngomong gini, Mam, kamu dapat barang itu bukan karena kamu, bukan karena Suharti Liberty, karena istri Pak Eras. Sekarang sama. Kenapa orang kasih duit? Karena saya pendeta. Lalu saya sampaikan kepada teman, sampaikan ke Bapak itu, terima kasih sudah terima uang itu. Tapi kalau mau sampaikan, kasih tahu bahwa duit ini berarti untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan mau dikultuskan, saya baru belajar jadi pendeta baik. Contoh-contoh tadi itu loh, naik mobil disendiriin, nggak naik bus. Memang saya tahu supaya saya juga bisa duduk lebih nyaman, itu nggak salah. Nggak salah sebenarnya. Cuman seandainya tidak pun nggak masalah juga buat saya. Nggak masalah juga buat saya, saudaraku. Ya. Mengosongkan diri. Jadi beriman itu mengosongkan diri dan memikul salib. Nggak begitu, you belum beriman. Imannya kelas orang Yahudi yang mempercayai Yahweh dan kekuasaannya, yang urusannya masih menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Makanya orang Israel dibuang. Baca terus. Ayat yang ketiga. Ya. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Tidak ada yang perlu kamu ingat. Tidak ada yang perlu diteladani. Ingat Dia saja. Terus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Hebat loh dia. Dia hebat menghadapi bantahan. Dia Allah. Tapi dihina, diludahi. Kalau dia nggak tahan-tahan, dia kirim malaikat. Tapi di situ selesai. Dia gagal, saudara. Terus? Dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Iya, kamu harus memikirkan hal ini. Tuhan Yesus teladan imanmu yang membawa imanmu kepada kesempurnaan mengalami ini. Kamu juga harus mengalami hal yang sama dan tidak menjadi lemah. Jadi iman yang diajarkan selama di gereja itu bukan iman Injil. Apa Pak Res paling benar? Bukan saya paling benar. Alkitab tuh ngomongnya begitu. Saya juga tidak mau ngomong begini kalau saya mau nyaman. Kan dengan ngomong begini, Anda kan tanya saya, kita mau lihat Pak Eras gimana kelakuannya. Kan gitu. Saya juga mesti bayar harga mahal dengan khotbah ini. Karena saya akan dituntut untuk membuktikan apa yang saya katakan. Benar saya lakukan. Buktikan. Nggak ada pilihan. Lebih baik saya mati daripada saya gagal membuktikan hal ini. Sebab saya tahu, hidup cuma 70 tahun. Dan semua kita harus membuktikan dalam tindakan yang konkret. Ini berat ini. Tapi nggak ada pilihan. You mau apa hidup ini? Seberapa senangnya? Oke, terus. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Iya. Kamu ya untuk bisa tepat menjadi seperti yang Allah inginkan, kau belum sampai mencurahkan darah loh. Dosa itu ketidaktepatan maksudnya. Kamu harus tepat seperti yang Allah inginkan. Dan untuk itu berapapun harganya harus kamu bayar. Kamu harus sediakan ruangan tanpa batas untuk Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Terus? Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Nah, untuk sampai iman sempurna kita kenakan, Tuhan menghajar, saudara. Yang mau dihajar. Kalau nggak mau diajar, Anda anak haram. Notos. Faktanya banyak orang itu haram. Karena tidak mau
Dikit-dikit ada masalah. Tuhan tolong, kenapa ini terjadi? Kalau you dapat masalah, you tanya, kenapa Tuhan izinkan ini? Bagian mana dalam hidupmu yang sedang dibentuk oleh Tuhan? Tidak ada kemarahan. Tidak ada kemarahan. Bagian mana dalam hidupmu yang dibentuk oleh Tuhan? Terus? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Oke. Begini, saudaraku. Di sini jelas ya. Yang harus diteladani dan dituruti adalah ketaatan dan penurutan Tuhan Yesus kepada Bapa. Ini adalah ketaatan yang tak bersyarat. Unconditional submission. Bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Ini adalah penurutan yang sempurna terhadap kehendak Allah. Dan inilah yang harus diteladani. Objek iman kita. Pada prinsipnya bukan sejumlah keinginan. Bukan cita-cita kita. Tetapi objek iman kita adalah pribadi Tuhan. Pribadi Allah. Mempercayai bukan saja kuasanya, tapi totalitas kepribadiannya, kebaikannya, hikmatnya, kebijaksanaannya, rencananya yang harus kita kenakan dalam hidup. Iman merupakan penyerahan diri sepenuh kepada kehendak Allah. Ini sesuai dengan pengertian kata iman dalam bahasa Ibrani, aman, dan pistewo, yang artinya menyerahkan diri kepada sesuatu atau seseorang yang bersifat tetap atau teguh. Penyerahan diri kepada seseorang yang bersifat tetap atau teguh. Oleh sebab itu, seseorang tidak akan dapat meningkatkan kualitas imannya kepada Tuhan kecuali bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi pengenalan tidak akan bertumbuh kalau Anda masih memberi ruang terhadap dunia ini. Dunia ini tidak boleh dilihat. Dalam satu kebaktian ya, mulai kebaktian saya nangis terus. Setahun saya nangis. Karena saya mendengar suara di hati saya. Apakah kamu mau mendengar pesan bagi generasi ini? Ya Tuhan. Apakah kamu berani mengasingkan diri dari dunia? Saya berkata kepada istri saya rasanya, Mam, hari-hari ke depan saya akan kurang makan, saya akan menyepi. Dan memang saya mulai praktek itu. Kalau waktu saya longgar, saya masuk kamar, saya kunci, saya lama di dalam. Dan saya percaya kebenaran-kebenaran ini bagian dari pesan Tuhan. Supaya orang percaya dikembalikan kepada kebenaran Injil yang orisinil atau sejati. Selama ini telah terjadi kerancuan antara iman umat perjanjian baru dan umat perjanjian lama. Walaupun sama-sama diambil dalam Alkitab. Lalu yang lebih konyol lagi, saudaraku, berpikir positif ala New Age Movement, berpikir positif ala psikologi, diartikan sebagai iman. Diartikan sebagai iman. Bahkan Anda melihat tuh, pembicara-pembicara barat yang di TV itu. Mengajarkan bukan iman yang benar. Katakan, maka akan jadi. Perkatakan, itu tidak benar. Yakini, maka akan terjadi. Tidak begitu. Sesuatu itu adalah kehendak Allah yang kita tangkap dan kita lakukan. Nah, kerancuan seperti ini menyesatkan banyak orang. Dan memperkaya gereja dan pendeta yang mencari keuntungan di balik kerancuan ini. Dia mengail di air keruh. Pola iman yang salah tersebut meyakini apa yang diingini pasti tercapai atau terwujud. Sebuah eksploitasi terhadap Tuhan dan manipulasi terhadap kuasanya. Ini tindakan oportunis. Di sini jelas yang dikesankan bahwa Tuhan dapat diatur oleh pikiran dan keyakinan manusia. Oleh sebab itu keyakinan seperti ini harus diganti dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ajarkan ini. Amin.